Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizda Ayu Lestari dengan NIM J0401241185. Halo teman-teman, saat ini kita sudah berada di era digital loh. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali perlakuan ataupun kegiatan yang dilakukan secara online, baik itu belajar, bekerja, bahkan yang tentunya berinteraksi teman-teman. Walaupun adanya peluang yang besar, tetapi hal ini menimbulkan ancaman-ancaman baru. Salah satunya adalah ancaman privasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kewarganegaraan digital agar tetap bijak dalam dunia digital. Lalu, gimana sih cara kita untuk bijak dalam dunia digital sebagai langkah untuk menghindari ancaman dunia digital? Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, gimana sih kata sandi yang kuat itu? Kata sandi yang kuat itu yaitu menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dalam kata sandi kita. Jangan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir ataupun nama. Gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Yang kedua, pikir sebelum posting. Berhati-hati dalam memposting alamat rumah, nomor telepon di sosial media ataupun web yang tidak terpercaya. Yang ketiga, menyesuaikan privasi media digital kita. Batasi siapa saja yang dapat melihat informasi tentang diri kita. Hal ini untuk mengurangi orang-orang mengetahui tentang diri kita. Dan yang keempat, hati-hati dengan phishing. Dengan cara tidak asal klik link yang harus memasukkan data pribadi pada tautan yang tidak terpercaya dan tidak asal memberi informasi pribadi pada orang yang tidak dikenal. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan gimana caranya untuk bijak dalam dunia digital sebagai langkah untuk menghindari ancaman digital. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bertindak secara berhati-hati di media sosial. Tentunya harus beretika. Lalu gimana sih cara beretika di media sosial? Berbicara mengenai etika bermedia sosial, lalu apa sih etika bermedia sosial itu? Menurut https://linkedin.com, etika menurut definisinya adalah konsep tentang apa yang baik buruk, benar dan salah. Dalam media sosial, etika yang tepat sama dengan perspektif dan pemikiran yang tepat tentang cara memanfaatkan media sosial dengan tepat dan cara melibatkan orang dengan cara yang tepat. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik di dunia digital. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antar pengguna dan gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata yang mempunyai makna ganda. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi ataupun kekerasan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antar pengguna, gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang memiliki bermakna ganda. Yang ketiga, menghindari penyebaran hoaks. Dan sudah seharusnya kita cek ulang informasi yang kita terima agar mengetahui kebenarannya. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi ke media sosial, maka biasakan untuk mencantumkan sumber sebagai bentuk menghargai karya seseorang. Teman-teman pasti masih bertanya-tanya kan, kenapa sih sepenting itu untuk beretika di media sosial? Menurut artikel yang terdapat pada berita yang diunggah dari kompas.com, beberapa kasus yang diakibatkan kurangnya etika dalam bermedia sosial. Satreskrim Polres Jember mengungkap pelaku kejahatan tindak pidana pelanggaran kode etik menyebabkan ujaran kebencian yang mengandung tuntutan kepada orang tua agar dapat selalu mengawasi anak-anak dalam pergaulan sosial. Satreskrim Polres Bandung selama sebulan terakhir berhasil mengungkap 10 kasus kekerasan dalam rumah. Yang kedua, SF berumur 22 tahun, seorang warga desa Sukakerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap tim Cyber Polres Probolinggo setelah mengunggah status di akun Facebook bernama Ferdi Damar pada 15 Desember 2017. Status tersebut diunggah setelah ia ditilang polisi karena tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Ia dijerat pada 27 ayat 3 Jangto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Berikut adalah contoh kasus yang bisa kita jadikan pembelajaran agar kita senantiasa beretika di media sosial. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital, karena kita sendiri yang akan bertanggung jawab atas kelalaian beretika di media sosial.